Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ba'du. Sahabat-sahabat Cafe Rumi yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat, banyak orang menggunakan riwayat ini, tapi ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Apakah sebenarnya? Yaitu hasibu qabla an tuhasabu, dan ada pasangannya mutu qabla an tamutu, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzan. Matilah sebelum mati, hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Setelah kita teliti, ternyata kalam ini berasal dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kalam ini tidak mungkin Sayyidina Umar mengatakannya dari dirinya sendiri. Tentu beliau mendapatkannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalam ini meskipun disebut mauquf ala sahabi, berhenti pada riwayat sahabat, tapi dihukumi marfu', dihukumi bahwa dia bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ini merupakan bukti bahwa ajaran tasawuf yang mengambil dasar kajiannya dengan tazkiratul maut dan muhasabah, mengingat kematian serta muhasabah, itu berasal dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab merupakan Abu Sufiyah, bapaknya para sufi di masanya. Di masa Abu Bakar beliau orangnya, di masa Nabi tentu semua ilmu ini berasal dari Nabi SAW. Kita tidak katakan Nabi Sufi, tapi ilmu ini berasal dari Sufi, dari bapaknya para Sufi, Sayyidus Sufiyah, Sayyidus Zahidin, Sayyidul Muhasibin, yang paling jago dalam menghisap dirinya, yang paling luar biasa dalam memandang kelemahan-kelemahan dirinya. Sahabat-sahabat yang karena Allah, apa yang dimaksud dengan mutu qabla an tamutu? Ini poin ketiga. Setelah kita bicarakan sumbernya, kemudian apakah esensi dari kalimat ini, yaitu ini adalah asas rukun dari ajaran sufi. Dan yang ketiga, yang paling penting, apa maknanya? Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Inilah yang disebut dengan inqita' anid dunya. Jika ada hadis, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, meninggal, inqata'a amaluhu illa min thalath. Amalnya terputus kecuali 3. Maka al-maut huwa inqita' anil amal wa dunya. Ini definisi kita berdasarkan hadis ini. Kematian itu adalah terputusnya seseorang dari akses duniawinya dan akses amalnya. Artinya dia tidak bisa lagi mengakses dunia, dia tidak bisa lagi beramal. Walhasil, orang ini sudah menjadi pasif. Ini yang disebut mati. Di saat kita mati, dalam bahasa hadis ini, bahasa lafaz ini, mutu qabla an tamutu, berarti ada mati sebelum mati. Maka mati dapat dibagi 2 dari segi kejadiannya. Pertama, al-maut ikhtiyari. Mati pilihan. Kita memilih cara mati. Ikhtiar, secara ikhtiar. Sedangkan mati yang kita pahami selama ini, orang mati karena corona, orang tertabrak, orang jantungan, orang gagal ginjal, dan lain sebagainya, kita sebut mati ittirari. Mati yang sebenarnya mati. Tubuhnya berpisah dengan badannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ajaran Nabi mengatakan, Zurul kubur, ziarahilah kubur, fa innaha tudzakkirul maut. Sesungguhnya itu dapat mengingatkan daripada kematian. Fa innaha tudzakkirul maut. Sesungguhnya itu dapat mengingatkan kepada al-maut, yaitu saat-saat manusia terputus dari dunia. Tidak bisa lagi beramal, tentunya ada penyesalan. Ketika kita baca surat Sajadah, orang-orang yang sudah masuk ke alam kubur mengatakan, Ya Rabb, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami. Lafaz yang ada adalah farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami untuk beramal saleh. Sesaat saja. Ya, berinfak dan lain sebagainya. Apa artinya? Matilah sebelum mati, sesalilah dirimu sebelum saatnya menyesal itu tidak berarti. Ini yang disebut muhasabah. Ini yang disebut kita menghitung-hitung kesalahan diri kita, tidak sibuk menghitung kesalahan orang lain. Sangat aneh sekali hari ini,
Jika ada sholawatan, masih dilihat kesalahannya. Jika ada kajian, masih disalah-salahin. Berarti dia tidak mendengarkan, dia cuma melihat judul, dia cuma melihat casing, tapi tidak mau mendengar. Agama ini didasari dengan mendengar. Nabi mengatakan, "Naddarallahu mura'an sami'a maqalati." Allah memberi cahaya kepada orang yang mau mendengar kalam-kalamku dari siapapun itu. Baik orang yang sefaham dengan kita, ataupun berbeda dengan kita. Maka sahabat-sahabat karena Allah, matikan dirimu sebelum mati. Sesali semua ini sebelum benar-benar penyesalan itu tidak bermanfaat. Ingatlah masa itu, inilah yang disebut masa terputusnya kita dari alam semesta, dan kita berpindah ke alam yang lain. Dan jika tidak sanggup untuk melakukannya, datangilah guru yang alim, yang arif billah, yang mengenal Allah, maka dengan memandangnya saja, berbicara dengannya, bermajelis dengannya, membuat kalbu kita terkoneksi dengan pemilik alam semesta. Mutu qabla an tamutu, maka matilah sebelum mati. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dengan kualitas yang bagus. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum.